Jadi cinta itu dalam bahasa Arabnya hubbun. Orang yang dicintai habib. Orang yang mencintai bibi. Dicintai, mencintai. Jadi cinta itu harus dicintai dan mencintai. Tuh. Harus cinta itu harus dicintai dan mencintai. Jangan dicintai doang, tapi dia nggak mencintai. Ya. Sakit. Dicintai doang, suka sama dia, cinta sama dia, tapi dia nggak mencintai kamu. Gimana tuh? Waduh, sakit. Beda ya dengan kagum. Cinta itu lebih daripada kagum. Kalau kagum, wah saya kagum banget sama Bang Ari nih. Ya. Kalau Bang Bakai? Enggak. Saya kagum banget sama Bang Ari. Dia rajin sholatnya ke masjid. Masya Allah. Masya Ya, itu kan kagum ya. Ya, tapi kagum, cinta itu di atas daripada kagum. Ya. Gitu ya. Cinta tuh. Bye. Ya, kagum terhadap kesolehannya Syahrul Awaludin. Iya. Wajahnya menawan. Kumisnya menggelegar. Kumisnya kayak Mang Wawan. Aneh tuh aneh. Itu kagum kan ya. Jadi kagum itu kayak terpukau melihat keindahannya, melihat budi pekertinya, itu kan kagum. Tapi cinta itu lebih daripada kagum itu. Nah, itu cinta tuh. Jadi perhatiannya betul. Ada Alif tadi, perhatian, kasih sayang itu cinta tuh. Jadi betul-betul memperhatikan terus. Apalagi kalau kita mendapatkan cinta yang abadan nih. Siapa cinta abadan? Allah. Oh. Kalau Allah udah cinta, udah nusuk dalam hati kita, wah luar biasa. Kira-kira hati kita ini udah untuk Allah doang nggak? Tahu doang nggak? Hanya kepada Allah saja nggak nih hati kita nih cintanya, atau masih sering cinta kepada cinta-cinta lainnya? Ah, ini yang repot nih. Sering mengalahkan sesuatu hal yang di luar dari perintah Allah, kita dahului daripada perintah Allah. Katanya cinta sama Allah. Betul nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya nggak? Ntar nih belum tanggung nih, belum WD nih. Tanggung nih baru depo 100.000 nih. Baru juga diolah. Tanggung ini bentar lagi mau ada petir. Ya, Soalnya 15 kali nih. seringnya kan begitu ya. Nah coba ya, aneh ngajak kepada ente semua, jadikanlah Allah in my heart. Do you know Allah in my heart? Yes. Jadi Allah itu yang ada tersimpan di dalam hati kita. Allah, Allah, Allah. Nah, ketika Allah sudah ada di dalam sanubari yang terdalam di hati kita, maka timbulnya rasa takut kepada Allah. Itu yang disebut takwa. Tuh, nyambung tuh. Dari hasil cinta tuh takwa tuh. Hari ini kan banyak manusia ngomong doang takut, padahal banyak yang nantangin. Dia nggak sholat itu nantangin Allah. Dia nggak zakat nantangin Allah. Dia nggak puasa nantangin Allah. Enggak misalnya siapa aja.
Siapa aja. Dulu sholat kan enggak kan? Sholat tuh. Jadi nggak apa-apa. Apa ya? Biar berubah. Lu cocok jadi bahan. Apa? Iya benar. Cobaan. Contoh gitu. Contoh, kan gua kan. Gitu ya. Nah, jadi dari cinta timbulnya rasa takut. Takut kalau kita nggak ngejalanin kewajiban Allah, takut kalau kita berbuat maksiat, takut dipantau sama Allah. Kata Allah boleh ente maksiat, boleh. Boleh ente maksiat, baik. Boleh. Terserah ente mau zina boleh, mau judi boleh. Mau depok 100 juta juga boleh, nggak dilarang sama Allah. Cuman satu. Jangan digunakan, jangan dikerjakan di bumi Allah. Ayo, gampang kata Allah, terserah. Di Mars. Bumi Allah. Ayo, itu simple. Mau nggak? Iya. Gitu. Jadi betul-betul kita tuh merasa selalu was-was, diawasi gitu. Ketika kita melakukan sebuah maksiat, takut. Aduh, gimana ya gitu. Nah, minimal itu kan rasa takut tuh, takwa itu namanya. Kalau bodoh amat itu kan, ya masa bodoh dengan maksiat itu. Nah, itu berarti rasa takut dia sama Allah udah nggak ada tuh. Jangan sampai rasa takutnya itu kalau di depan guru doang kelihatan rasa takutnya sholat, di luar di luar daripada pantauan guru agak sholat, masih main judi. Sepatu jadi apa ini? Abang kayak sholat banget. Abang tadi sholat asar nggak? Enggak. Ya, Masya Allah. Itu takut tuh, jadi takut itu was-was, takut. Jadi seakan-akan tuh 24 jam itu kayak merasa diawasi. Kan maksiat disebut maksiat itu kata ulama, ketika perbuatan itu dilihat orang lain kita malu untuk diperlihatkan perbuatan itu. Itu maksiat. Ketika orang lain melihat perbuatan yang kita kerjain, kita malu nih. Itu maksiat. Di luar daripada perintah lain ya. Kalau suami istri boleh. Dilihatin orang lain nggak boleh, malu. Tapi kalau hal-hal yang misalnya malu gitu, menjadi aib gitu ya, itu maksiat. Nah, orang yang sudah tumbuh cinta, sudah cinta sama Allah, hatinya tuh tumbuh rasa takut. Mau gimana pun, mau ada orang nggak ada orang dia takut. Tuh, ada guru nggak ada guru dia takut, gitu. Ada temen nggak ada temen dia takut, gitu. Ini mah ada temen doang. Wah, ayo saat malam, ayo tahajud. Dan nggak ada temennya, sendirian nonton Doraemon. Dora the Explorer. Kalau main ML boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh. Boleh nggak boleh, tapi jangan terlaluan. Tapi rata-rata keterlaluan gitu. Main ML 3 hari kagak tidur itu keterlaluan itu. Pompa itu mah. Tidur 3 hari. Ya, jadi takut tuh itu dari cinta tuh, takut tuh. Ya, mau pegangan, mau sentuhan sama yang bukan mahrim, astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu juga gitu. Mau lihat halal yang kurang
enak gitu ya, padahal mah enak gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, apa itu? Iya kan? Depan orang, astagfirullahaladzim. Nggak ada pengawasan dari orang. Astagfirullahaladzim. Mantap. Kamu gitu. Nah, itu kan, jadi rasa takut tuh mau ada orang, nggak ada orang, dia takut tuh. Itu dari cinta. Nah, makanya aneh ini ngajak ke enten semua, ayolah kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Setelah kita baik hubungan kita sama Allah, perbaiki hubungan kita sama manusia. Tuh. Hubungan manusia sama sosialnya bagus, aktif. Sabtu kerja bakti bagus. Bagus, luar biasa. Bagus, itu sesuatu yang harus diapresiasi. Harus dikasih 10 jempol. Luar biasa. Iya. Iya enggak? Tapi hubungan sama Allah yang enggak baik, waduh. Bahaya itu. Harus seimbang antara hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama manusia. Tapi menjadi PR berat kita nih, menjadi PR besar kita perbaiki dulu hubungan kita sama Allah nih. Gitu. Sehingga Allah akan pencarkan, Allah berikan ke dalam dirinya sebuah cahaya, sehingga dari cahaya itu timbullah sebuah akhlak yang mulia. Akhirnya terjadilah hubungan baik sama manusia. Tuh, dari hubungan baik sama Allah. Minallah wa minna. Gitu. Bahasa Arabnya hablum minallah, hablum minannas. Tuh. Hablum minannas kenceng, hablum minallah enggak ada, jomplang. Hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya enggak ada, jomplang juga. Tapi ketika dia betul hubungannya sama Allah, pasti akan memancarkan cahaya. Dari cahaya akan menjadikan akhlak mulia. Dari akhlak mulia terjadilah hubungan baik sama manusia. Itu. Ya, tuh. Cinta tuh. Dari satu kata maknanya luas. Jadi makanya jangan remehin kata cinta itu. Ya. Cinta. Ya, kalau yang viral itu apa ya? Cinta itu kayak apa ya? Ngomong kasar nih. Masya Allah. Cinta itu seperti apa? Teh ucing gitu. Yang coklat gitu. Itu cinta ya, Lip. Cinta, Lip. Cinta. Tumbuhin cinta. Cinta siapa? Masya Allah. Jangan ragu kita gitu. Semua ibadah yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah, itu endingnya takwa. Contoh puasa, Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa dari puasa tuh. Dari salat kalian supaya bertakwa. Dari zakat supaya kalian bertakwa. Dari syahadat supaya kalian bertakwa. Dari haji supaya kalian takwa. Jadi takwa ini adalah sifatnya. Muttaqin orangnya. Jadi muttaqin ini, orang-orang yang bertakwa ini barisan kedua. Nomor urut kedua. Ya, bukan caleg ya. Atau bukan pilihan nomor urut 2, enggak. Enggak ya. Ini di luar daripada unsur sara ini. Tidak ada unsur sara sama sekali ya. Tidak ada unsur politik. Ya, muttaqin itu orang-orang bertakwa itu nomor urut 2. Ya, jadi ada 4 tingkatan, ada 4 atau 5 tingkatan gitu ya. Ya. Manusia, ya. Ada 5 tingkatan manusia. 1 mukhlisin, yaitu orang-orang ikhlas, itu paling tinggi. Mukhlisin. Ya.
Jarang kita mendapatkan tingkat mukhlis ini. Karena betul-betul ibadahnya karena Allah deh. Udah nggak ada embel-embel. Mukhlisin tuh. Ibadah aja dia sholat bukan karena pahala, udah karena Allah. Dia kerja udah, pokoknya itu mukhlisin udah paling tinggi lah. Nah yang keduanya setelah mukhlisin, muttaqin tuh. Orang-orang yang maka siapa orang yang berhasil menjadi orang-orang bertakwa, maka itulah menjadi bekal terbaik untuk kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tuh, ini kan disampaikan sama khotib-khotib Jumat. Wa tazawwadu fa inna, maka sesungguhnya khairaz zadi taqwa. Tuh, jadi sesungguhnya sebaik-baiknya bekal di akhirat kelak adalah takwa. Gitu. Tuh, dari cinta tuh. Maka benahi dulu cinta kita nih, bersihin nih hatinya nih, bersihin dari hal-hal yang mengotori daripada hati kita. Ya. Bersihin, sapu. Karena hati ini memiliki fungsi yang sangat sentral. Ya, sentral itu yang paling apa sentral tuh? Paling utama. Yang Nabi sebut, idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tuh, yang Nabi sebut, kalau dia baik maka seluruhnya akan baik. Tapi kalau dia buruk, seluruhnya akan apa itu? Wahyal qalbi, dia adalah hati. Tuh, hatinya makan bersihin. Gitu, bersihin. Karena dari sebuah noda yang menghinggapi kebersihan hati kita, dari noda setitik tambah setitik, jadi hitamlah hati kita. Dari hitam rusaklah hati kita. Dari rusak matilah hati kita. Dari mati sakitlah hati kita. Kalau udah sakit, fazadahum marda fi qulubihim mardun fazadahumullahu marda. Tuh, udah sakit ditambahin sakitnya tuh. Oh. Kenapa? Karena kita gak mau bersihin hati. Udah bersihin hati, bersihin. Ya, jangan sampai nih hati kita nih. Makanya ngaji ini nih buat salah satu cara buat ngebersihin hati nih, ngaji nih. Ya, kadang-kadang kan hati kita ini sering kotor nih. Ya, banyak suudzon sama orang, itu kan bikin hati kotor tuh. Suudzon sama orang. Ya, jangan menjudge seseorang atau menyimpulkan satu berita dari pendengaran doang, jangan. Harus kita lihat betul nggak itu terjadi. Itu baru, itu pun jangan kita menjadi bahan pembicaraan gitu. Jadi gibah lagi, kotor lagi tuh hati. Ya, cukup itu tahu saja. Ya, kadang-kadang kan baru denger doang, si Pulan tuh si Ayung tuh nggak si Ayung tuh si Ayung. Nyahu tuh si Ayung teh anaknya teh Amah. Gitu begitu ya, ibu gitu ya. Tata si Ayung tah anak batur di bawah bae. Tuh anak saya tak ganti-ganti pe onggal poe. Itu kan padahal itu baru ngedenger gitu. Padahal nggak tahu anak siapa yang dibawa. Anak Honda, Jidan. Ya enggak tahu anak siapa itu kan. Jangan kita nyimpulkan sesuatu itu dari denger, jangan. Ini kobong nih, kata orang begini-gini, kita ngedenger nih, tapi kita belum melihat apa yang terjadi, apa yang diomongkan keluar dari dia yang mengomongi misalnya. Kita takut, jangan. Udah. Nanti takutnya sudzon. Nah. Fa in ja'akum, jika datang kepada kalian fasikun, yaitu orang-orang fasik, binabain, dengan membawa satu berita, fatabayyanu, teliti dulu dong. Ya. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, lihatlah seseorang dengan sepasang mata kalian, jangan melihat
dengan telinga kalian. Gitu ya. Tuh, bersihin hati. Bersihin hati supaya cinta kita lurus sama Allah. Ya, cinta kita lurus sama Allah. Paham? Paham tuh? Nah. Kemudian ketika hati rusak, wah, bahaya. Itu bahaya kalau hati rusak tuh udah kacau dah. Pokoknya orang-orang yang hatinya rusak itu dari wajahnya udah kelihatan. Butek ngeliatnya juga. Nah, itu sujon itu namanya. Jadi sujonnya bercanda. Sialin kalau sudah ngomong. Ya. Wah, terus rusak tuh, aduh. Ngelihatnya aja kayak cembetut mulu. Cembetut tau nggak? Cemberut gitu. Ngelihatnya juga nggak sumringah atau sumringah nggak? Apa sumringah? Nggak bahagia tuh. Padahal hidupnya kayak raya, orang punya, ya nggak? Jadi tapi kita mandangnya kayak aneh kok. Padahal wajahnya putih bersih. Tapi dari pancarannya nggak terlihat. Beda sama orang-orang yang hatinya bersih walaupun kulitnya black and the kumal. Ini black and the Ini. lu. Ya misal nih black and the kumal. Ya udah rambutnya keriting, black, kumal deh ya. Tapi hatinya bersih, dia akan memancarkan cahaya. Tuh. Enggak botak, bukan botak. Nggak ada kita lihat. Oh iya, Masuk aja Ika. Iya. Rating lah ini. Iya. Ya. Tapi hatinya bersih. Wah, sangat jelas terpancar dari wajahnya sinar dan kesejukan. Tuh. Tapi kalau hatinya kotor, malas bener ngajak ngobrolnya juga. Makanya udah bersihin, hilangin tuh penyakit-penyakit hati. Gibah, sujon, sombong, hilangin tuh sombong. Sombong. Sombong, hilangin tuh sombong tuh. Kayak sombong masih Kamu pernah dibahas ya tentang sombong. Ya, wa kadzalika tatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Quran surat 40 ayat 35, silakan buka. 40 surat Ghafir ayat 35, buka. Coba bener enggak nih Aijul ngomongnya? Silakan. 40 35. Ya, orang malas. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Tuh. Demikianlah Allah mengunci hati tuh. Udah dikunci sama Allah. So gimana kok dikunci? Hah? Gara-gara sombong. Dikunci gak bisa dibuka. Tertutup hatinya. Ini namanya tertutup, apapun kebaikan yang sampai kepada dia gak terima. Tuh. Ngerti gak? Itu gara-gara sombong. Bisa jadi karena kekotoran hatinya, makanya dikunci, jadi kunci tuh. Buat apa hati dia kotor dikunci? Udah kotor hatinya, nggak suujon, gibah, jadi tambah sombong pula. Udah kunci, itu, tuh terkunci, tuh dikunci sama Allah, tuh gara-gara Terus satu juga nih, satu yang membuat kotor adalah mempersekutukan Allah. Syirik, menduakan Allah tuh, kedukun tuh, ya. Quran surat 928. Nah ini cari dong, supaya kita itu punya bukti dan kita punya pedoman Quran. Silakan dibuka Quran kita, buktinya betul nggak nih? Wahai orang-orang
sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis Tuh. jiwa. Tuh. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang innamal musyrikun, sesungguhnya orang-orang musyrik mempersekutukan Allah, menduakan Allah, bersekutu sama selain nama Allah, sama jin bersekutu, ya, ngurusin masalah sama jin, sama kodam. Buat apa? Kurang kuat apa Tuhan kita? Masih minta bantuan kodam? Boleh itu. Ini kayak orang-orang pintar nih. Boleh. Boleh. Masih hidup boleh. Ini mau. Minta doa kepada kiai, minta doa, air doa boleh. Itu bukan syirik. Ini tersyirik kita bahas lagi di kemudian hari. Tapi ini syirik ini yang paling besar adalah bersekutu sama jin lah. Ya, jin jahat khususnya ya. Bersekutu buat nyantet orang, buat dan lain-lain buat hal-hal yang jahat kepada orang, itu syirik ya. Nanti kita bahas lagi bab syirik gitu ya. Tapi sesungguhnya orang-orang syirik itu najis. Allah sebut najis. Kita disebut sama orang najis loh. Kesel ya. Allah yang nyebut, mau kesel sama Allah. Iya, suruh siapa? Suruh tukin Allah. Suruh siapa? Mau doakan Allah. Ente aja doain gak mau. Mau gak didoain Bang Ari? Parah Bang Ali. Apa ke Bang Ali? Gak mau kan? Sakitnya di mana kalau didoain? Sakitnya di mana Yung kalau didoain? Ayung nih, bentar lagi nih. Didoain Yung, sakitnya Yung. Ini contoh Yung. Mudah-mudahan gak terjadi. Kalau terjadi tinju. Gimana Yung? Sakit gak? Luar biasa sakitnya. Ini mah ente udah dikasih sama Allah, semuanya udah dikasih sama Allah. Rezeki ente pengen minta apa dikasih, diturutin sama Allah. Tiba-tiba ente doain Allah. Percaya kepada kekuatan selain Allah. Ngelunjak mana? Najis kata Allah. Najis ya. Nah, kata ulama najis ini adalah kotor. Nah, ini yang menjadi kotor banget nih dari gara-gara syirik nih. Kedukun. Hati-hati, sekarang banyak uskun. Ustadz, dukun, hati-hati. Ya hati-hati, beda-beda tipis tuh uskun, hati-hati. Uskun bahaya. Bahaya. Ngakunya ustadz, tapi masih berbuat syirik, jangan. Makanya insya Allah kita akan bahas tuntas apa itu syirik. Ini akidah, keyakinan kita. Kalau kita nggak baik keyakinan kita sama Allah, gimana mau dapat cinta Allah? Yakinnya juga enggak. Gitu. Ngerti ya? Tinggalin tuh. Najis loh. Saya mau disebut najis. Nah, diwanti-wanti, woi, dipanggil sama Allah kan orang-orang beriman, ya kan? Ya ayyuhalladzina. Kalau kata ya disebutkan dalam sebuah tafsir, kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, ini seruan bagi orang-orang beriman. Maka ketika dia beriman, menyaut labbaika ya Rabb. Iya, siap ya Rabb gitu. Kalau dia nggak beriman, bodo amat. Kita beriman apa enggak? Yakin nggak sama Allah? Berarti kita beriman nih. Ikutin tuh. Bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah najis. Kurang kuat emang Rabb kita. Sampai kita minta bantu kepada yang lain. Hah? Ngadu kekuatan aja lah. Tuhan lu sama Tuhan gua, gitu kan? Masih ini. Jangan bersekutu kan. Oke dah. Kita mah enggak beribadah kepada selain Allah, enggak nyembah patung enggak gitu ya. Ya kan? Jangan begitu ya, enggak nyembah berhala juga enggak ada kan gitu. Ya betul enggak? Tapi kita menggabungkan, menyekutukan, tahu enggak menyekutukan? Bersekutu, bersepakat. Makanya dikata syaraka yusyriku. Bahasa Arabnya tuh. Syaraka yusyriku. Kalau dalam bahasa bahasa Indonesia kan nanti diserap jadi masyarakat.
Masyarakat itu kan kumpulan orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang bersepakat sebuah pendapat jadi sebuah masyarakat tuh. Itu serapan bahasa Indonesia ya dari bahasa Arab. Jadi musyrik itu orang-orang yang bersekutu, bersepakat sama selain Allah. Jin minta nomor ke ruangan kosong, bersekutu tuh sama jin. Orang juga enggak. Orang itu bahasa itulah. Tahu kan? Bahasa Banyumas. Tuh. Itu bersekutu tuh. Dimandiin tuh bersekutu tuh. Iya dimandiin pakai kembang 7 rupa. Padahal kembangnya bukan 7 rupa. Kembang kantil. Rupa-rupa warnanya. Hati-hati tuh. Ini kadang-kadang yang bikin kita bingung nih kalau kita nggak kuat akidahnya. Yang nyampein ini sama-sama jigotan masalahnya. Sama-sama dibaca Quran juga. Nggak kacamata sih nggak. Kadang-kadang juga ada nggak pakai kacamata. Kalau pakai kacamata kalau min. Kalau gede doyan makan. Kalau nggak gede, nggak doyan makan kurus. Kayak peta tuh, kurus ya. Doyan makan lo peta ya. Suapin. Mau suapin nggak sama Abai? Cukup. Mau dikunyahin. Ya, tuh. Saya mana tadi tuh? Nyambung ke peta nih gue. Masyarakat. Hah? Masyarakat. Tuh, itu orang bersekutu tuh. Yang itu dimandiin. Iya. Dia sih emang betul alasannya niatnya karena Allah. Ya rata-rata orang begitu kan, orang gue bacanya Quran. Tapi terlalu rendah. Masa Quran dijadiin buat ngebunuh orang? Ya memang mukjizat Quran itu luar biasa. Betul. Fadilah-fadilah di dalam Quran tuh ajib. Udah nggak diraguin fadilah Quran mah. La raiba fih. Nggak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabul la hudal lil. Udah jelas itu mah ya. Tapi kenapa? Buat sebuah kejahatan. Ya nggak? Buat kan sekarang banyak nih baca ini. Tinggal sebutin namanya. Lu mau pengen apa? Udah sebutin. Pakai ayat Quran betul, ayatnya emang nggak salah. Ini pakai ayat Quran buat kebal. Ayatnya emang nggak salah. Yang salah kitanya PA. Itu sama aja bersekutu. Maksudnya itu Bersekutu. Ngerti nggak? Paham ya? Nah itu hati-hati tuh. Ngeri. Najis kata Allah sih. Najis mana teh. Udah kita mau tawakal alau loh. Makanya kalau kita mau berpergian, kita doa supaya dihindari daripada mara bahaya. Mau kerja, bismillahi, keluar rumah, bismillahi, tawakkaltu ala Allahi, la haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Masih gak yakin? La quwwata illa bil qadam. Aduh. Cek kodam. Enggak ada. Cek kodam, masya Allah. Ya kan? Ya kan? Udah kita mentawakal udah. Hatimu udah ya Allah aja, ngapain? Ya enggak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Banyak tuh kan doa-doa supaya kita terhindar minadz zalimin, dari orang-orang yang zalim. Kan banyak di kerjaan kita pasti banyak orang-orang zalim yang enggak suka. Iqbal naik jabatan. Wah, yang kakak kelasnya senior dia enak bener ini si Iqbal nih udah naik jabatan. Padahal bocah baru kemarin. Ya kan gitu ya. Itu ada doanya supaya kita terhindar dari orang zalim tuh. Cukup kita mendoa, sejatinya orang muslim, mukmin, doa. Tembakan kita nih, Bay, buat merangin, doa. Udah yakin sama Allah. Gak usah ngisi di cincin. Nih cincin gua nih. Wah, pokoknya wah. Pakai cincin ini kan masuk rumah kosong nggak kelihatan. Ya orang gelap. Ya begitu ya. Oh di sini. Jadi dia itu tuh yang maksudnya tuh. Ya itu tuh. Jadi bukan hanya bersekutu kayak menandingi atau misalnya meyakini sebuah kekuatan besar, ada yang lebih besar daripada selain Allah kan gitu.
Nah itu udah kita mah Allah. Qul huwallahu Allah. Coba Allah somad apa artinya? Sok buka kalau ente nggak tahu artinya Allah somad apa artinya. Sering dibaca kan Allah somad? Apa? Coba Allah somad apa artinya? Tuh Allah tempat meminta. Tuh segala sesuatu nu hayang ka urang, nu hayang apa yang kita hayangin, apa yang kita inginkan ya, jadi kepalibatnya. Apa yang kita inginkan, segala sesuatunya Allah. Ngapain kepada selain Allah? Najis kata Allah. Najis. Sering apa kayak tempat keramat. Ya, jarang. Ya. Jarang. Ziarah. Oh, ziarah kubur. Diam. Tuh kan saya mau Diam. tipuknya. Radio itu. Gimana? Kalau misalnya ada orang berkunjung ke tempat keramat sampai datangin kemana-mana gitu. Wah kemana segala itu gimana kan? Kalau buat mendalami sejarah boleh. Mendalami sejarah, oh ini dulu nih ada ini goa dulu tempat hijrahnya Rasulullah. Itu kan kayak mendalami sejarah. Entah itu sejarah Nabi atau para ulama menjadi petilasan kan gitu. Petilasan itu kan kayak ulama nih. Itu boleh mendalami sejarah boleh. Tapi kalau minta-minta, itu syirik. Kalau misalkan ada yang tawasul gimana? Tawasul kan ngedoain boleh. Kalau ngedoain yang nggak boleh itu apa? Minta-minta tuh yang menjadi problematika kita nih. Bah, aing miskin bah, cek abah na aing ge sama. Aing ge sami cenah. Aing ge mau. Aing ge sami. Aing ge sami cenah. Teu boga duit, aing semane do minta ka aing cenah. Ya kan lucu gitu ya. Ya, boleh tawasul itu kan menyampaikan doa itu kepada orang-orang soleh, para syuhada is-solihin wal ulamil amilin boleh. Tapi menjadi masalah kita itu adalah kita minta tuh. Makanya kenapa aneh ziarah itu hanya di beberapa tempat kok aneh pribadi. Kok aneh kalau tahu ulamanya, tahu sejarahnya, dan aneh kagum terhadap ulama itu aneh ziarahi. Gitu. Salah satunya Al-Maghfurullah Abu Yauci aneh ziarahi karena aneh kagum terhadap kesolehan, keilmuan beliau. Aneh ziarahi, aneh doakan. Gitu. Jangan sampai salah kaprah tuh terujung-ujung soalnya beda-beda tipis, benar serius beda-beda tipis, ngeri. Ya, tinggalin. Ya, tinggalin tuh yang begitu tuh. Nah, itu tuh hal-hal yang membuat kotornya hati, bukan kotor bahkan terkunci, bahkan mati, bukan mati malah rusak, udah mati terkunci. Baik guys dikubur. Salahat jasadullah. Gitu ya. Halo? Ya, gitu. Maka perbaikilah tauhid kita. Tauhid itu kan satu, tauhid Allah. Perbaiki tauhid nih. Kalau hati kita udah terpenuhi dengan akidah yang benar, tauhid yang benar, insya Allah hidupnya akan bahagia, tenang, tentram. Gitu ya. Karena kalau udah bersekutu tuh udah pasti ada aja sih gangguannya, serius. Orang yang punya barang-barang yang diisi katanya. Ya enggak? Banyak kan barang-barang diisi keris dan lain sebagainya. Ya enggak? Atau misalnya ini yang akhirnya apa? Mengganggu dirinya.
Bahkan tidak sedikit cerita susah meninggal gara-gara dia pernah punya sesuatu kan begitu. Kan mempersulit dirinya. Ya enggak, seharusnya dia dimudahkan karena masa mudanya dia nggak yakin sama Allah kali ya. Tapi benar itu kalau yang hatinya saya punya pegangan itu benar, hatinya susah. Ya banyak cerita seperti itu. Ya bisa jadi karena kesalahan dia dan kedunguan dia gitu. Ya menyebabkan matinya dia susah gitu. Kan rata-rata gitu, di ruqyah dulu baru meninggal. Ada yang begitu. Ya kalau kita bersekutu sama jin ya begitu, repot. Oke, enak di awal, kita berhasil. Ya, kita pengen minta uang ya kan, pengen punya kekuatan di luar daripada kekuatan misalnya ya kan Allah gitu kan. Akhirnya ini mempersilahkan dia, jangan tinggalin tuh yang begitu-gitu tuh. Anak kobong mah udah nggak ada cerita-ceritanya, nanti ada masalah datang ke dukun nggak ada, gua bentar palanya mau gua antar. Nah, begitu. Mau yang gede, mau yang gede, mau yang muda, bentar malahnya. Tarangnya, bentar tarangnya. Tahu kan Bay, bentar Naijul? Mau merasa ih. Hah? Ya. Coba satu gaya. Ayo bener ya satu-satu orang nangis. Ya. Paham ya? 3 kali dah ke dia ya. Oke. Janganlah anak kobong mah. Udah kalau mau kerja yang ngelamar, jangan datang ke dukun. Mau kerja bah, saya mau kerja bah, nggak dapat kerja datang ke dukun yang nyari siapin lamarannya, ya nggak, datengin ke perusahaan-perusahaan itu yang berlogika itu yang jelas bakal mendapatkan hasil. Ini yang repot itu ketika kita datang kebetulan sama, itu yang membuat kita jadi tambah yakin sama mereka. Arti nggak kebetulan. Nah ketika tidak kebetulan, dukun itu tinggal mempersiapkan alasan. Pawang hujan. Ya. Di sini ada hajatan. Manggil pawang hujan, berharap dengan ada pawang hujan itu tidak turun hujan. Tahu-taunya tidak sesuai ekspektasi. Hujanlah turun. Dan si pawang ini akan bercerita, aduh Pak, mohon maaf, itu di sebelah sono tuh ada juga tuh yang minta pengen hajatan supaya nggak hujan, jadi hujannya pindahin dulu sebentar ke sini. Begitu, cari alasan aja nanti. Ntar sebentar doang Pak, ntar saya pindahin lagi. Ketika itu sebuah kebetulan yang benar nggak hujan, udah dia dibumbui dengan bumbu yang lezat. Udah. Jadi gini, ini ya luar biasa ini Pak, emang ini wah kekuatan nih. Wah, udahlah bumbu-bumbunya banyak. Kasih apa? Orang yang menyuruh itu tambah percaya. Nah, itu yang repot. Itu yang menghilangkan keyakinan orang ke atas kedunguan itu repot itu. Makanya kita jangan jadi orang yang dungu lah. Ya. Punya pemikiran rasional aja lah. Ya. Harus punya pola pikir yang jernih. Nah, pola pikir yang jernih karena akidah yang benar tuh. Menjadi pola pikir yang jernih karena akidah yang akidah gak benar, pola pikir hancur. Nah, ujung-ujungnya gara-gara ada sakit dikit, pusing, aduh, ada yang gak seneng sama gua nih, ada yang nyantet sama gua nih. Kok orang yang udah pikiran gak begitu, ujung-ujungnya kayak gitu, serius. Dan itu banyak kan ditemukan di masyarakat. Kayak gitu. Ya enggak? Ujung-ujungnya salahin, karena dia nih kayak ini enggak seneng sama usaha gua. Jadi nyerang. Nyalakeun we baturnya. Disalahkeun teu hayang. Oke. Ya, Tom? Nah, itulah pelajaran yang bisa kita dapati hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Baik salah itu pribadi dari saya dan kebodohan, sebuah kebenaran dari Allah Jalla wa'ala mutlak, dan harus kita ambil sebuah kebenaran itu.
Al-haqqu min rabbik fala takunna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi